Sih Pak, coachnya ada evaluasi berarti nanti. Pasti dievaluasi, orang coach Nova dievaluasi, coach Indra dievaluasi. Di kontraknya ada kok, semua pelatih wajib dievaluasi. Dia targetnya kan semifinal. Target semifinal. Walaupun dengan pemain muda, kan kita berharap dengan Myanmar menang, dengan Laos menang, dengan Filipina menang, kalau Thailand ya, Vietnam ya mungkin ya masih. Di sini juga sebenarnya bisa tadi kan. Teman-teman media melihat bisa nggak deh? Bisa, cuman ya namanya bola kan drama. Blak-blakan soal evaluasi Shin Tae-yong, Ketum PSSI Erick Thohir. Saya maunya timnas Indonesia menang lawan Myanmar, Laos, dan Filipina. Tahun-tahun yang lalu juga sempat ada isu bahwa kita akan keluar dengan banyak dirugikan. Bukan cuma pemain-pemain junior atau pemain-pemain muda kita, pemain-pemain senior pun beberapa kali di setiap perhelatan AFF sebelumnya itu, sekarang kan sudah berubah jadi Asian Cup, itu banyak dirugikan sehingga para netizen penggemar sepak bola kita mengingat sudah keluar saja dari AFF ini. Tidak ada untungnya untuk bisa mengikuti turnamen ini karena Indonesia selalu. Perlukah Indonesia keluar dari AFF? Blak-blakan soal evaluasi Shin Tae-yong, Ketum PSSI Erick Thohir. Saya maunya timnas Indonesia menang lawan Myanmar, Laos, dan Filipina. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berbicara blak-blakan soal evaluasi Shin Tae-yong seusai timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia tersingkir seusai kalah 0-1 dari Filipina dalam laga pamungkas Grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, 21 Desember 2024. Hasil ini membuat timnas Indonesia hanya mampu finish di posisi ketiga klasemen Grup B dengan hanya mengemas 4 poin. Sementara posisi puncak dipastikan jadi milik Vietnam setelah mengalahkan Myanmar 5-0 dalam laga penentu. The Golden Star Warriors mengemas 10 poin dan melaju ke semifinal ASEAN Cup 2024 dengan mulus. Mereka dipastikan ditemani Filipina yang sukses mengalahkan skuad Garuda, sehingga mereka mengemas 6 poin. Kegagalan tim merah putih ini membuat timnas Indonesia kembali gagal membawa pulang trofi ajang 2 tahunan itu sejak bergulir pada 1996. Setelah skuad Garuda gagal, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun langsung menekankan bakal melakukan evaluasi untuk Shin Tae-yong. Ia mengatakan bahwa kegagalan di ajang 2 tahunan ini harus jadi pelajaran berharga buat pelatih asal Korea Selatan dalam menangani tim yang mayoritasnya berusia U22. Orang nomor 1 di PSSI itu mengatakan bahwa evaluasi untuk Shin Tae-yong pasti bakal dilakukan. Menurutnya, semua pelatih dari usia muda hingga senior memang harus ada evaluasi, dan itu tertera dalam kontrak. Untuk itu, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut menekankan bakal evaluasi. Erick Thohir menekankan bahwa sejak awal ia ingin timnas Indonesia bisa meraih kemenangan saat lawan Myanmar, Laos, dan Filipina. Walaupun skuad Garuda menurunkan pemain muda, tetapi ia menilai bahwa seharusnya Muhammad Ferrari dan kawan-kawan bisa lolos hingga babak semifinal. Kalau ditanya, saya maunya menang lawan Myanmar, menang lawan Laos, dan menang lawan Filipina, ujar Erick Thohir sebagaimana keterangan tertulis yang bolasport.com terima, Sabtu, 21 Desember 2024. Kalau ada kalah lawan Vietnam ya wajar tim muda, tegasnya. Kalau nanti kita sudah berikan terbaik hingga semifinal lalu kalah, tidak apa-apa tapi kita sudah berjuang beri terbaik. Mantan pemilik Inter Milan itu menekankan bahwa sejak awal Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan dituntut memberikan yang terbaik. Menurutnya, dengan komposisi pemain yang ada ini, Erick menilai seharusnya timnas Indonesia setidaknya bisa melaju hingga babak semifinal. Kan sejak awal saya sudah bilang di AFF ini kita targetnya berikan yang terbaik, kata Erick Thohir. Tim Merah Putih sebenarnya dalam laga ini memang menurunkan pemain terbaiknya.
Bahkan pemain seperti Rafael Struijk, Asnawi Mangkualam, hingga Marcelino Ferdinand pun jadi starting 11. Namun, permainan skuad Garuda tak berjalan dengan mulus, dan saat baru mulai bagus dalam menyerang dan bertahan. Timnas Indonesia justru harus kehilangan Muhammad Ferrari yang mendapatkan kartu kuning kedua akibat terprovokasi dan menyikut Amani Aguinaldo pada menit ke-42. Situasi ini membuat Ferrari harus mandi lebih cepat, dan membuat Timnas Indonesia harus puas dengan kekalahan tersebut. Dengan begitu, target PSSI untuk lolos ke semifinal pun gagal diwujudkan. Kegagalan ini pun membuat PSSI meminta semua pihak bisa berbenah, termasuk Shin Tae-yong. Pasalnya, pemain Timnas Indonesia yang tampil di ASEAN Cup 2024 ini diproyeksikan untuk kompetisi internasional tahun depan. Untuk itu, kekurangan para pemain diharapkan bisa lebih baik ke depan, karena Timnas U23 Indonesia yang akan tampil di SEA Games 2025 diharapkan bisa mempertahankan gelar juara. Timnas ini diproyeksikan ke SEA Games 2025, sekaligus untuk mempertahankan medali emas, jelas Erick Thohir. Karena tidak berhasil ke semifinal ajang ini yang kurang lebih persaingannya sama dengan SEA Games nanti, artinya, banyak hal harus segera dibenahi, tuturnya. Waktunya masih cukup. Setahun lagi. Jadi berbenahlah, terutama pelatih juga harus evaluasi, pungkasnya. Perlukah Indonesia keluar dari AFF? Kinerja wasit Koji Takasaki dan Hiroki Kasahara yang kontroversial. Timnas U22 Indonesia harus menerima kenyataan tersingkir dari Piala AFF setelah kalah dari Filipina dengan skor tipis 0-1 di Stadion Manahan, Solo. Kekalahan ini menyisakan banyak tanda tanya, terutama mengenai keputusan kontroversial wasit asal Jepang, Koji Takasaki, yang mengusir Muhammad Ferrari dengan kartu merah pada menit ke-42. Keputusan ini dianggap merugikan Indonesia, apalagi Ferrari adalah pemain kunci sekaligus kapten tim. Tak hanya itu, insiden lainnya seperti pelanggaran terhadap Victor Dethan yang tidak diberikan penalti juga menjadi sorotan. Koji sempat berdiskusi dengan VAR, tetapi tidak memutuskan untuk melihat tayangan ulang secara langsung, yang sering kali dilakukan wasit jika terdapat keraguan. Selain Koji Takasaki, wasit Jepang lainnya, Hiroki Kasahara, juga mendapat kritik saat memimpin laga Indonesia melawan Laos. Dalam pertandingan itu, gol penyama kedudukan Laos dinilai kontroversial karena bola dianggap sudah keluar lapangan sebelum gol terjadi. Namun, wasit tetap mengesahkan gol tanpa mengecek VAR. Kinerja dua wasit asal Jepang ini memunculkan kembali diskusi tentang partisipasi Indonesia di AFF. Menurut Bung Ropan dalam kanal YouTube-nya, banyak penggemar sepak bola nasional yang merasa bahwa Indonesia sering dirugikan oleh keputusan wasit dalam turnamen ini. Tidak sedikit yang menyarankan agar PSSI mempertimbangkan untuk keluar dari AFF dan fokus pada kompetisi yang lebih menguntungkan, seperti Asian Cup atau turnamen lainnya di bawah AFC. Meski begitu, keputusan akhir tetap berada di tangan PSSI dan Ketua Umum, Erick Thohir. Evaluasi terhadap keikutsertaan Indonesia di AFF perlu dilakukan, mengingat peristiwa-peristiwa yang kerap merugikan timnas. Apakah tetap bertahan di AFF adalah langkah yang tepat, ataukah Indonesia sebaiknya rehat sementara waktu untuk memikirkan strategi terbaik ke depan?